Halo, selamat datang di Lintas Jeda, tempat di mana kita berhenti sejenak untuk memahami lebih dalam. Bersama saya Joska, kali ini kita akan membahas buku yang cukup provokatif, judulnya Don't Follow Your Passion oleh Cal Newport. Kalau kamu suka momen jeda seperti ini, jangan lupa untuk terus mendukung dengan mengikuti podcast ini. Karena dalam setiap jeda selalu ada makna yang bisa kita temukan. Sekarang, mari kita mulai. Jadi teman-teman, siapa di sini yang sering dengar nasihat, ikuti passionmu? Kayaknya nasihat ini udah jadi semacam mantra ya. Dari kecil kita diajarin, cari passionmu, lalu hidupmu akan bahagia. Tapi apa benar begitu? Nah, di buku Don't Follow Your Passion, Cal Newport justru ngebantah nasihat ini. Menurut dia, nasihat ikuti passionmu itu nggak hanya misleading, tapi juga bisa bikin kita stuck. Newport bilang, passion itu nggak muncul tiba-tiba. Passion itu dibangun, bukan ditemukan. Jadi, alih-alih sibuk nyari passion, kita harus fokus pada skill dan value yang bisa kita tawarkan ke dunia. Semakin kita ahli di suatu bidang, semakin kita bisa menikmati apa yang kita kerjakan, dan disitulah passion itu tumbuh. Contoh yang Newport kasih adalah Steve Jobs. Kita mungkin mikir Jobs itu sukses karena dia ngikutin passionnya di teknologi. Tapi kenyataannya, Jobs awalnya nggak terlalu tertarik sama teknologi. Dia cuma pengen cari uang dan eksis. Passionnya terhadap produk-produk inovatif itu muncul belakangan, setelah dia ngelakuin banyak hal dan ngembangin skillnya. Nah, ini yang menarik. Newport ngasih framework bernama Career Capital Theory. Intinya kita harus ngumpulin modal karir dulu. Modal karir ini bisa berupa skill, jaringan, atau reputasi. Semakin banyak modal yang kita punya, semakin besar kesempatan kita untuk dapetin pekerjaan yang meaningful dan fulfilling. Jadi, passion itu nggak datang dari ikutin hati, tapi dari kerja keras dan konsistensi. Tapi, jangan salah, Newport nggak bilang kita harus kerja di bidang yang kita benci. Dia cuma ngajakin kita untuk realistis. Passion itu nggak selalu harus jadi alasan utama kita memilih karir. Kadang, passion itu muncul setelah kita ngelakuin sesuatu dengan serius dan konsisten. Jadi, teman-teman, setelah ngomongin teori dan konsepnya, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Cal Newport ngasih beberapa tips konkret buat kita yang mungkin masih bingung, terus gimana dong caranya ngebangun karir yang meaningful tanpa harus ngikutin passion? Nah, ini dia tips-tipsnya, lengkap dengan penjelasannya. 1. Cari bidang yang punya craftsman mindset. Newport bilang, alih-alih fokus pada apa yang bikin aku senang, kita harus fokus pada apa yang bisa aku kuasai. Ini yang disebut craftsman mindset. Jadi kita harus mikir apa skill yang bisa aku asah sampai level expert. Contohnya, misalnya kamu kerja di bidang marketing. Daripada mikir, aku nggak passion di sini, coba fokus pada skill-skill yang bisa kamu kuasai. Kayak analisis data, copywriting, atau strategi branding. Semakin kamu ahli di skill itu, semakin kamu bisa menikmati pekerjaanmu dan passion pun bisa muncul dari situ. 2. Jadi orang yang sulit digantikan. Newport ngasih istilah career capital. Ini adalah modal karir yang bisa berupa skill, jaringan, atau reputasi. Semakin banyak modal karir yang kamu punya, semakin sulit kamu digantikan, dan semakin besar kesempatan kamu untuk dapetin pekerjaan yang meaningful. Caranya gimana? Asah skill yang langka tapi dibutuhkan. Misalnya, di dunia IT, skill seperti machine learning atau cybersecurity itu sangat dicari. Bangun jaringan profesional. Jangan cuma kerja di meja, tapi juga perluas relasi dengan orang-orang di bidangmu. Ciptakan reputasi yang baik. Reputasi itu modal yang enggak ternilai. Orang akan lebih percaya sama kamu kalau kamu punya track record yang bagus. 3. Jangan takut sama proses yang panjang. Newport ngingetin kita bahwa passion itu nggak instan. Butuh waktu dan effort untuk ngebangunnya. Jadi, jangan langsung nyerah kalau di awal kamu merasa nggak cocok atau nggak passionate sama pekerjaanmu. Ya, contohnya Newport cerita tentang seorang programmer yang awalnya nggak terlalu suka ngoding. Tapi, karena dia konsisten dan terus belajar, lama-lama dia jadi ahli dan malah menemukan passionnya di bidang itu. Jadi kuncinya adalah kesabaran dan konsistensi. 4. Cari bidang yang memberikan otonomi dan impact. Newport bilang,
salah satu faktor yang bikin kita merasa meaningful dalam pekerjaan adalah ketika kita punya otonomi, kebebasan untuk mengambil keputusan, dan merasa bahwa pekerjaan kita punya impact. Misalnya, kamu kerja sebagai guru. Walaupun gajinya nggak sebesar pekerjaan lain, tapi kamu punya otonomi untuk ngajar dengan caramu sendiri, dan kamu juga merasa bahwa pekerjaanmu punya impact besar buat masa depan murid-muridmu. Nah, ini yang bikin kamu merasa meaningful. Kelima, eksperimen dan coba banyak hal. Newport juga ngasih saran buat kita yang masih bingung mau ngapain. Cobalah eksperimen dengan berbagai bidang atau project. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, karena dari situ kita bisa nemuin apa yang benar-benar cocok sama kita. Misalnya, kamu suka nulis, tapi nggak yakin apakah itu passionmu. Coba ikut project menulis, buat blog, atau bahkan nulis buku. Dari situ, kamu bisa nemuin apakah menulis itu benar-benar passionmu atau nggak. Kalau kamu merasa terinspirasi sama pembahasan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe, kasih rating, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan berhenti sejenak lagi untuk memahami lebih dalam.